Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, di video ini kita akan bahas tentang 3 topik, yaitu persamaan linier, interval, beserta pertidaksamaan linier. Kita mulai dengan persamaan linier. Nah, bentuk umum dari persamaan linier ini adalah seperti ini, yaitu AX tambah B sama dengan C. Yang ini saja. Ini adalah persamaan linier. Yang ada kata linier berarti variabel yang muncul dalam persamaan itu hanya boleh variabel berpangkat 1 saja. Tidak boleh ada variabel berpangkat lainnya. Nah, di persamaan ini yang menjadi variabel itu adalah variabel X ini, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa jika A-nya sama dengan 0? Kalau A sama dengan 0, maka A kali X itu kan nilainya adalah 0. Sehingga tersisa B sama dengan C, yang enggak menjadi persamaan linier. Kemudian B dan C dan A juga itu adalah anggota dari bilangan real. Oke, jadi bentuk umum dari persamaan linier itu adalah AX tambah B sama dengan C. Untuk kasus secara umum disimbolkan variabelnya itu adalah X. Namun nanti ketika diberikan contoh, tidak harus variabel itu dalam variabel menggunakan huruf X kecil ya. Boleh huruf-huruf lainnya. Nah, menemukan solusi dari persamaan linier itu artinya adalah kita mau mencari nilai variabel X sehingga persamaan ini benar adanya akan berlaku. Tergantung variabelnya di dalam persamaan itu munculnya variabel apa ya. Intinya kalau kita mau menemukan solusi dari persamaan, berarti ya carilah nilai variabelnya. Nah, operasi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi dari persamaan, yaitu 4 operasi dasar yang kita tahu selama ini, yaitu kali, bagi, tambah, kurang. Makanya sebelumnya diberikan diberikan tugas harusnya untuk kalian ya, operasi terhadap bilangan pada bilangan real, baik operasi antar bilangan bulat ataupun operasi dengan pecahan, karena penguasaan yang baik tentang operasi kali, bagi, tambah, kurang antar bilangan real, maka akan mudah juga memecahkan masalah-masalah matematis nantinya. Oke, kita lihat contoh pertama dari persamaan linier. Temukan solusi dari persamaan 7x kurang 1 sama dengan 2x tambah 5. Ini merupakan salah satu bentuk dari persamaan linier. Variabelnya di sini adalah variabel x, namun variabel x-nya muncul di dua tempat yang berbeda ya, tidak masalah. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah buang kurang 1 dari ruas kiri. Kalau kita pengen membuang kurang 1, artinya kita buat dia menjadi 0. Karena hubungan 7x dengan kurang 1 adalah operasi kurang ya. Supaya kurang 1 ini menjadi hilang, maka ditambahkan dengan 1. Sehingga yang di ruas kiri menjadi 7x kurang 1 tambah 1. Yang di ruas kanan menjadi 2x tambah 5, kemudian tambah 1. Kita sederhanakan, kurang 1 tambah 1-nya habis atau 0, jadi di ruas kiri hanya 7x saja. Di ruas kanan itu adalah 2x ditambah 6. Nah, berikutnya masih ada variabel di ruas kanan, kita pindahkan dia ke ruas kiri. Jadi konsepnya adalah biasakan yang mengandung yang variabel itu di ruas kiri saja, yang bilangan atau konstanta itu di ruas kanan. Nah, supaya 2x ini hilang dari ruas kanan, maka dikurangkan dengan dirinya sendiri, yaitu 2x dikurang dengan 2x. Nah, perlakuan ini harus adil, artinya di ruas kiri juga harus dikurang 2x. Sehingga operasi berikutnya yang akan diterapkan adalah dikurang 2x di kedua ruas. Maka di ruas kiri menjadi 7x dikurang 2x, yang di ruas kanan menjadi 2x tambah 6 kurang 2x. Jadi perlakuan yang adil diberikan, yaitu di ruas kiri diberikan perlakuan itu, di ruas kanan juga diberikan perlakuan yang sama. Oke, berikutnya adalah tinggal selesaikan ini. 7x kurang 2x adalah 5x, di ruas kanan adalah 2x kurang 2x, habis tersisa 6. Jadi dari sini kita punya 5x sama dengan 6. Tapi kan yang kita butuhkan adalah X ya, bukan 5X. Maka 5 supaya 5, kita mau merubah 5X menjadi X. Artinya kita mau merubah 5X menjadi 1X. Artinya lagi berarti kita mau mengubah 5 supaya menjadi 1. Supaya 5 itu menjadi 1, maka dibagilah dengan dirinya sendiri, yaitu dibagi dengan 5. Karena sembarang bilangan dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Sehingga kita punya 5 di sini, supaya 5X menjadi 1X, maka dibagi dengan 5, kemudian diterapkan terhadap kedua ruas. Menjadi 5x bagi 5, di ruas kanannya adalah 6 bagi 5. Kita sederhanakan, 5x bagi 5 adalah x, di ruas kanan 6 bagi 5 tidak habis dibagi, ya biarkan saja dalam bentuk 6/5 ini. Jadi solusinya adalah x sama dengan 6/5.
Oke, itu konsep berpikir dengan ide dasar dari konsepnya seperti itu untuk memecahkan persamaan ini. Nah, langkah lain adalah bisa dengan konsep pindah ruas. Jadi operasi yang harusnya tidak berada di ruas itu kita pindahkan ke ruas lain. Dan konsepnya adalah setiap kali operasi dipindah ruaskan, maka operasi itu harus dibalik. Yang tadinya kurang misalnya jadi tambah, yang tadinya kali menjadi operasi bagi. Nah, ini di sini kita kan punya 7x kurang 1 sama dengan 2x tambah 5. Kita tidak mau kurang 1 ini ada di ruas kiri, maka pindahkan dia ke ruas kanan. Kurang 1 dari kiri pindah ke kanan menjadi tambah 1. Jadi di ruas kiri ini kurang satunya tidak ada lagi karena kita pindahkan dia ke ruas kanan ini. Nah, disederhanakan jadi 7x sama dengan 2x tambah 6. Tambah 6 ini dari sini ya. Berikutnya 2x ada di ruas kanan nih dan kita tidak mau ada 2x ini di ruas kanan. Nah, hubungan 2x dengan tambah 6 itu kan operasi tambah ya. Ini artinya tambah 2x. Supaya tambah 2x di ruas kanan ini pindah ke ruas kiri, maka kita kurangkan dengan 2x di ruas kiri. Jadi di ruas kiri itu adalah menjadi 7x kurang 2x, di ruas kanannya tersisa 6 saja. Karena tambah 2x di kanan ini sudah kita pindah ke ruas kiri. Kita sederhanakan jadi 5x sama dengan 6. Nah, yang kita butuhkan kan adalah x, sedangkan di ruas kiri ini adalah operasinya 5 kali x. Hubungan antara 5 dengan x itu kan operasi kali. Kita tidak mau ada kali 5 ini di ruas kiri, pindahkanlah dia ke ruas kanan menjadi bagi 5. Jadi, kali 5 di kiri pindah ke kanan menjadi bagi 5. Sehingga kita punya di ruas kiri ini hanya tersisa x saja, karena kali 5-nya kita pindah ke kanan menjadi 6 bagi 5. Nah, 6 bagi 5 kan tidak habis dibagi nih. Biarkan saja seperti ini, tidak apa-apa. Contoh berikutnya, temukan solusi dari persamaan setengah A tambah 3 sama dengan 7. Ini adalah persamaan linear juga. Variabelnya di sini adalah A dan A berpangkat 1, maka dia adalah persamaan linear. Nah, kalau persamaan linear, variabelnya hanya boleh berpangkat 1 aja. Oke, bentuk persamaan linear ini lebih sederhana dibanding contoh sebelumnya ya. Setengah A tambah 3 sama dengan 7. Di ruas kiri kita tidak mau ada tambah 3, maka supaya tambah 3 ini hilang, maka kita kurangkanlah dengan 3. Hilang di situ artinya menjadi 0 ya. Maka kita kurangkan dengan 3, tapi kurang 3 harus diterapkan pada kedua ruas. Jadi di ruas kiri itu setengah A tambah 3 dikurang 3, di ruas kanan sama dengan 7 dikurang 3. Kita sederhanakan 3 dikurang 3 kan 0, sehingga di ruas kiri bentuk sederhananya menjadi setengah A, sedangkan di ruas kanan adalah 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, berikutnya di ruas kiri ini kan adanya setengah A. Kita tidak mau ada setengah A di ruas kiri ini, kita maunya harus menjadi A. Menjadi A, setengah A menjadi A, artinya kita pengen merubah setengah A menjadi 1A. Artinya lagi kita pengen merubah setengah menjadi 1. Sembarang bilangan supaya menjadi 1, maka dikali atau dibagi dengan dirinya sendiri, atau dalam hal ini dikali saja dengan 2 supaya karena setengah kali 2 kan sama dengan 1 ya. Nah, maka yang kita terapkan adalah kalikan dengan 2 di ruas kiri supaya setengah kali 2 menjadi 1. Nah, karena kali 2 di kiri, maka harus dikali 2 juga di ruas kanan. Sehingga menjadi 2 kali setengah A di kiri, di kanan menjadi 2 kali 4. 2 kali setengah ini adalah hasilnya 1 ya. Karena 2 kali 1 adalah 2, 2 bagi 2, 1. Jadi 1A di ruas kiri, di ruas kanannya adalah 2 kali 4, 8. Udah selesai, A sama dengan 8 merupakan solusi dari persamaan ini. Nah, itu salah satu cara. Cara lainnya, jadi kalian boleh pilih cara yang di kiri atau cara yang di kanan. Satu cara saja. Sama seperti untuk soal berikutnya, pilih salah satu cara saja, yang di kiri atau di kanan saja. Nah, kalau yang cara kedua, konsepnya adalah pindah ruas. Setengah A tambah 3 sama dengan 7. Kita tidak mau ada tambah 3 nih di ruas kiri. Nah, supaya tambah 3 di ruas kiri ini hilang, pindahkan saja dia ke ruas kanan. Tambah 3 di kiri, pindah ke kanan menjadi operasinya kurang 3. Jadi di ruas kiri ini hanya tersisa setengah A saja. Di ruas kanannya menjadi 7 kurang 3, karena tambah 3-nya kita buang. Setengah A sama dengan 4 ya. Berikutnya, hubungan di ruas kiri ini ada hubungan yang terjadi adalah operasi kali antara setengah dengan A. Supaya kali setengah di ruas kiri hilang,
tidak ada kali setengah di ruas kiri, pindahkan saja dia ke ruas kanan. Kali setengah di kiri, pindah ke kanan menjadi bagi setengah. Sehingga di ruas kanan operasinya adalah A sama dengan 4 bagi setengah. Karena di ruas kiri membuang kali setengah ya, menjadi A saja. Kali setengah di kiri pindah ke kanan jadi bagi setengah. Nah, ingat lagi waktu di materi di sekolah, kalau kita membagi dengan pecahan, maka operasi baginya dibalik jadi kali. Pecahan yang kedua ini juga dibalik. Yang tadinya 1/2 menjadi 2/1. Dibalik ya. Maka A menjadi sama dengan 4 kali 2/1. 4 kali 2, 8. 8 bagi 1 adalah 8. Jadi kesimpulan solusinya adalah A sama dengan 8. Jadi kalian boleh milih cara yang di kiri atau cara yang di kanan. By the way, bagaimana meyakinkan diri kita bahwa A sama dengan 8 ini benar solusi dari persamaan ini? Tinggal coba saja ganti A-nya dengan 8 yang ada di sini. Ganti A di sini dengan 8, setengah kali 8. Setengah kali 8 itu artinya kan 1 kali 8 bagi 2. 1 kali 8, 8. 8 bagi 2, 4. 4 tambah 3, 4 tambah 3 itu kan sama dengan 7 ya. Nah benar bahwa ternyata di ruas kanannya kan harus sama dengan 7. Nah berarti kita bisa yakin bahwa jawaban kita ini benar. Kalau misalnya kalian berpikir ada jawaban lain, misalnya A-nya sama dengan 4 lah misalnya. Setengah kali 4 itu kan sama dengan 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, apa di ruas kiri 5, sedangkan di ruas kanan dia maunya 7. Apakah 5 sama dengan 7? Ya tidak. Berarti A sama dengan 4 tadi bukan solusi. Salah berarti. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu interval dan pertidaksamaan. Oke, kita mulai dengan perkenalan dari notasi pertidaksamaan. Secara garis besar, notasi pertidaksamaan itu notasinya adalah begini, ada tanda sama dengan yang dicoret, dibaca dengan tidak sama dengan, cuman secara spesifik bisa jadi lebih kecil dari atau kurang dari, kemudian bisa jadi kurang dari atau sama dengan, ada tanda garis di bawah itu artinya kurang dari sama dengan ya. Kemudian bisa jadi lebih besar atau lebih dari, kemudian besar sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ada tanda sama ada garis di bawah tanda pertidaksamaan kecil dari atau kurang dari tadi, itu artinya adalah tambahin kalimat berikutnya atau sama dengan. Nah, sepertinya kalian sudah familiar atau sudah terbiasa sekali melihat notasi ini ya. Berikutnya kita akan bicara tentang interval. Nah, interval, jadi begini saya langsung saja. Kalau kita punya notasi seperti ini dibaca dengan himpunan yang isinya X, di mana A kecil dari X dan X kecil dari B. Kalau kita lihat pada di sini, kalau kita tuliskan notasi interval yang namanya interval itu adalah suatu himpunan bilangan yang dituliskan dalam bentuk pakai kurung di pembuka dan penutupnya. Kemudian ada batas bawah dan ada batas atas. Jadi di dalam interval yang dituliskan hanya dua komponen saja, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, yang di sini ini kan batas bawah dari X itu kan adalah A. Batas atas dari X-nya adalah B. Maka interval dituliskan dengan A, B. Kemudian di sini A dan B tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaan di sini. Artinya A itu hanya merupakan batas dari himpunan ini saja, tidak termasuk anggota dari himpunan ini. Misal begitu juga yang di B. Maka kalau di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, maka kurung yang digunakan adalah kurung biasa saja. Kemudian kalau kita lihat graf intervalnya, batas bawah X-nya itu kan adalah A ya, maka di sini A. Kemudian batas atas dari X-nya itu adalah B, maka di sini B. By the way, kalau kita bicara batas bawah dan batas atas, nilai batas bawah harus kecil dari batas atas. Maka sesuai dengan konsep di video yang disampaikan sebelumnya bahwa jika A kecil dari B, maka pada garis bilangan A itu terletak di kiri B. Begitu juga di sini, A-nya terletak di kiri B karena A itu adalah batas bawah sedangkan B batas atas. Nah, karena di sini tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya ini, maka lingkaran pada titik A dan lingkaran pada titik B itu dikosongkan saja. Artinya A dan B hanya berperan sebagai batas saja, batas penutup saja, tapi dia tidak anggota dari himpunan ini. Oke, makanya lingkarannya dikosongkan. Kemudian X itu, kalau lihat dari sini kan jelas sekali ya, X itu terletak di tengah antara A dan B. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang kuning ini, yaitu di tengah-tengah antara A dan B. Contohnya ini.
Misalnya kita punya himpunan yang isinya adalah X, di mana negatif 2 kecil dari X dan X kecil dari 1. Maka penulisan intervalnya adalah batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 1, begini. Oke, kemudian lingkaran pembuka dan penutup itu adalah kurung biasa saja karena tidak ada sama dengan di sini. Nah, kemudian graf intervalnya itu adalah batas bawahnya negatif 2 dicantumkan pada garis bilangan, kemudian batas atasnya 1 dicantumkan juga pada garis bilangan. Karena negatif 2 dan 1 ini bukan anggota himpunan ini, bagaimana kita bisa tahu? Karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Artinya X tidak bisa sama dengan negatif 2 dan X juga tidak bisa sama dengan 1. Maka di sini lingkaran di min 2 dan 1 itu dikosongkan. Kemudian karena X itu terletak di tengah-tengah antara negatif 2 dan 1, maka di sini daerah yang diarsir adalah yang negatif 2 sampai 1 itu, yaitu daerah yang berwarna kuning. Oke. Berikutnya, kedua, kategori jenis interval yang kedua adalah begini. Ini artinya adalah himpunan yang isinya adalah X, di mana A kecil sama dengan X, dan X kecil sama dengan B. Kalau kita tuliskan dengan notasi interval, batas bawahnya jelas sekali A, batas atasnya jelas sekali B. Jadi di sini di intervalnya A, B. Kemudian, di sini karena di pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka kurung yang digunakan itu adalah kurung siku. Karena A dan B itu juga merupakan anggota dari himpunan ini juga. Bagaimana kita bisa tahu? Karena dari sini ada tanda sama dengan, yang artinya X bisa sama dengan A dan X juga bisa sama dengan B. Nah, berbeda dengan di sini. Di sini kan A dan B bukan merupakan nilai X, makanya dia pakai kurung biasa saja. Kalau di sini karena A dan B itu menggunakan merupakan juga nilai X, bisa menjadi nilai X ya, maka A dan B itu didampingi dengan kurung siku. Pada garis bilangannya, kalau graf intervalnya itu adalah titik A dan titik B itu lingkarannya diisi. Artinya dia juga merupakan bagian atau anggota dari himpunan ini. Oke, berikutnya kita lihat ini contohnya. Himpunan yang isinya adalah X, di mana negatif 2 kecil sama dengan X dan X kecil sama dengan 1. Batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 1. Jadi di sini negatif 2, di sini 1. Kemudian karena ada tanda sama dengan, maka kurungnya menggunakan kurung siku di kedua penutup, pembuka, dan penutup. Kemudian graf intervalnya begini ya. Analog dengan yang tadi, tinggal ganti A dengan negatif 2, tinggal ganti B dengan 1. Karena X itu terletak di tengah antara negatif 2 dan 1, ya daerahnya di tengah-tengah ini. Kemudian yang ketiga, himpunan yang isinya adalah X, di mana A kecil sama dengan X dan X kecil dari B. Nah, di sini batas bawahnya masih A, batas atasnya masih B. Namun, di sini A itu bisa juga menjadi nilai untuk X. Oleh karena itu, A sebagai batas bawah, dia akan didampingi dengan kurung siku. Karena di sini A-nya ada di pertidaksamaan dekat A ini ada sama dengannya. Sedangkan B, karena di sini tidak ada sama dengan, maka penutup atau kurung yang mendampingi B itu adalah kurung biasa saja. Jadi ini penulisan intervalnya. Kemudian pada garis bilangan, karena A itu merupakan juga nilai X, maka titik A itu lingkarannya diisi. Atau karena A didampingi oleh kurung siku, maka lingkaran di A diisi. Kemudian B itu bukan merupakan nilai X atau tidak bisa menjadi nilai X, maka lingkaran di B itu kosong. Atau karena B itu didampingi oleh kurung biasa saja, maka lingkaran di B kosong. Kemudian daerahnya adalah masih di tengah ya, karena X terletak di antara A dan B. Contohnya ini analog ya. Nah, interval yang pertama ini itu disebut dengan interval buka. Lingkarannya kosong. Ini dibaca dengan interval buka A sampai B. Yang ini dibaca dengan interval buka min 2 sampai 1. Oke. Dan yang namanya buka, maka titik-titik ujungnya itu hanya sekedar pembatas saja, tapi dia bukan merupakan anggota dari interval itu sendiri. Atau bukan anggota dari himpunan yang dibentuk oleh interval itu. Kemudian interval yang kedua ini disebut dengan interval tutup. Karena A dan B itu tidak hanya berperan sebagai pembatas saja, tapi dia juga merupakan batas akhir untuk nilai A dan nilai X, baik dari sisi bawah ataupun dari sisi atas, atau baik dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan. Kemudian kalau yang interval yang ketiga ini disebut dengan interval setengah tutup, setengah
buka. Oke, ini kategori interval berikutnya. Himpunan yang isinya X di mana A kecil dari X dan X kecil sama dengan B. Maka batas bawahnya A, batas atas interval adalah B. Kemudian karena A tidak menggunakan tanda sama dengan di pertidaksamaannya, maka A itu didampingi oleh kurung biasa saja. Sedangkan B karena tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka B didampingi dengan kurung siku. Maka pada graf interval, titik untuk A itu kan kita mencantumkan titik ya pada garis bilangan, yaitu batas bawah dan batas atasnya saja yang dicantumkan A dan B. Karena karena A hanya didampingi kurung biasa atau A itu tidak bisa menjadi nilai X, maka lingkaran di A kosong. Sedangkan B dia didampingi oleh kurung siku di mana B bisa berperan sebagai nilai X, maka lingkaran di titik B itu diisi. Kemudian daerah yang nilai X yang memenuhi kondisi ini adalah nilai X yang terletak di tengah antara A hingga B. Contohnya ini, tolong dikuasai ya. Oke, berikutnya jenis interval yang kelima. Himpunan X himpunan yang isinya adalah X di mana X besar dari A. Nah, di sini batasnya kan hanya satu ya, berbeda dengan yang tadi. Maka mungkin kita akan bisa jadi bingung bahwa ini yang mana nih yang menjadi batas bawah interval, yang mana yang menjadi batas atas interval. Maka saya lebih menyarankan untuk menuliskan graf intervalnya terlebih dahulu, yaitu ini. X besar dari A, berarti kan batasnya hanya satu nih, yaitu A saja. Maka cantumkanlah A itu pada garis bilangan. Let's say di sini. Titik A di sini dikosongkan karena di A itu tidak ada tanda sama dengan pada pertidaksamaannya. Maka lingkarannya kosong. Kemudian daerah yang mana yang akan diarsir? Apakah di kiri A atau di kanan A? Nah, kita lihat di sini kan dikatakan himpunannya itu kan adalah X di mana X-nya itu besar dari A. Bilangan yang lebih besar daripada A itu kan bilangan yang terletak di kanan A ya. Maka yang akan kita arsir adalah daerah yang di kanan A ini. Oke, perhatikan tanda pertidaksamaan ini. Perhatikan graf interval ini. Oke, kembali ke sini ya. Oke, himpunan yang isinya adalah X di mana X besar dari A. Nah, karena X besar dari A berarti kan daerahnya yang di kanan ini, maka yang diarsir ya daerah yang di kanan A. Nah, barulah kita bisa menuliskan intervalnya. Perhatikan daerah ini. Batas bawah dari intervalnya atau batas paling kiri dari daerah ini itu kan adalah titik A ya. Maka A ini akan berperan sebagai batas bawah interval. Nah, sedangkan batas atas intervalnya ini kan tidak ada ya. Kalau kita lihat daerah yang di kanan ini tanpa batas kan ya di ujung kanan, maka tanpa batas itu kita nyatakan sebagai batas atas intervalnya adalah tak hingga. Jadi di sini tak hingga. Kemudian A ini karena tadi dia tidak menggunakan tanda sama dengan, maka dia didampingi kurung biasa saja. Sedangkan tak hingga itu bukan bilangan real, maka dia tidak pernah didampingi oleh kurung siku. Dia hanya boleh menggunakan kurung biasa saja ya. Kemudian kita lihat contohnya misalnya himpunan yang isinya X di mana X besar dari min 2. Maka pada garis bilangan kita cantumkan titik min 2 di garis bilangan ingin min 2. Kemudian karena di min 2 ini tidak ada sama dengannya di pertidaksamaan, maka lingkaran di min 2 itu kosong saja. Kemudian di sini himpunannya itu adalah nilai X yang lebih besar dari min 2. X yang lebih besar dari min 2 berarti X yang berada di kanan min 2. Nah, inilah dia yang di kanan min 2 itu, yaitu semua yang di kanan min 2 ini. Kemudian kalau kita menuliskan intervalnya, lihat batas kiri dari daerah ini. Batas kiri dari daerah ini adalah titik min 2 ini. Maka min 2 ini menjadi batas bawah interval. Karena min 2 lingkarannya kosong di sini atau di sini min 2 bukan nilai X di mana tidak ada tanda sama dengan, maka kurung untuk min 2 itu adalah kurung biasa saja. Kemudian karena di sini batas kanan dari daerah ini tidak terbatas, maka kita nyatakan batas atas dari daerah intervalnya itu adalah tak hingga. Maka di sini batas atas interval adalah tak hingga. Kemudian karena tak hingga bukan bilangan, maka dia didampingi kurung biasa saja.
Analog dengan yang ini ya, beda antara bentuk kelima dengan bentuk keenam hanyalah tanda sama dengannya muncul di sini. Berarti kalau tadi A itu menggunakan kurung biasa di interval, sekarang karena A itu ada tanda sama dengannya di pertidaksamaan, artinya A itu juga merupakan anggota dari himpunan ini, maka batas bawah untuk interval A itu didampingi dengan batas bawah dari untuk interval ini, di mana A-nya sebagai batas bawah didampingi dengan kurung siku. Artinya A juga berperan sebagai nilai X. Kemudian batas atasnya tak hingga, sama saja dengan yang ini tadi ya. Nah, interval yang ini itu disebut dengan interval setengah buka, setengah tutup. Interval ini disebut dengan interval buka karena batas bawah dan batas atasnya kurung biasa. Interval ini disebut dengan interval setengah tutup, setengah buka karena pembukanya kurung siku, penutupnya kurung biasa. Nah, berikutnya himpunan yang isinya adalah X, di mana X kecil dari B. Kita cantumkan dulu titik B ini di garis bilangan, ini titik B. Nah, pertidaksamaannya kan tidak pakai sama dengan, maka titik di B itu lingkarannya kosong saja. Kemudian X kecil dari B. Di garis bilangan berarti kan hanya ada dua daerah ya terbentuk, yaitu di kiri B atau di kanan B. Karena X kecil dari B berarti X itu berada di kiri B, ya dong ya. Maka daerah yang diarsir itu adalah ya daerah-daerah yang di kiri B ini. Ini dia. Oke, sekarang kita tuliskan pertidaksamaan notasi intervalnya. Perhatikan daerah yang berwarna kuning ini. Yang namanya batas bawah interval itu adalah batas kiri dari daerah. Nah, batas kiri dari daerah ini itu kan tidak ada ya, dia tidak terbatas di kiri. Tapi kita tahu di ujung garis bilangan rel itu kita notasikan notasinya saja ya dengan negatif tak hingga. Maka batas bawah dari interval untuk himpunan ini adalah negatif tak hingga. Karena negatif tak hingga itu bukan bilangan real, maka dia hanya boleh didampingi oleh kurung biasa saja. Kemudian batas kanan dari daerah ini itu adalah B. Sehingga B ini berperan sebagai batas atas interval. Kemudian karena lingkaran di B kosong atau di sini B-nya tidak menggunakan tanda sama dengan, artinya B tidak bisa menjadi nilai X, maka B didampingi kurung biasa saja. Contohnya adalah ini. Ya, bisa dipahami ya, contohnya himpunan yang isinya X kecil dari 1, maka daerahnya pada garis bilangan adalah ini. Cantumkan titik 1, lingkarannya kosong karena di sini tidak ada sama dengan. Kemudian karena X itu kecil dari 1, berarti daerah untuk X itu adalah daerah yang di kiri 1 ini. Kemudian perhatikan daerah ini, batas kiri dari daerah ini adalah ujung, tidak tanpa batas, artinya batasnya pada interval kita tuliskan negatif tak hingga. Negatif tak hingga didampingi dengan kurung biasa saja. Kemudian batas atasnya adalah 1, di mana karena batas kanan dari daerah ini adalah 1, maka 1 menjadi batas atas untuk interval. Karena 1 ini tidak menggunakan tanda sama dengan di pertidaksamanya ini atau lingkarannya kosong, maka 1 hanya didampingi kurung biasa saja. Nah, analog ya, beda antara klasifikasi interval yang ke-7 dengan yang ke-8 hanya masalah karena di sini tidak ada sama dengan, di sini ada sama dengan. Jadi beda di kurung di B itu kurung biasa, maka kalau di sini kurung B-nya itu adalah kurung siku. Kemudian lingkaran di B di sini adalah kosong, sedangkan di sini lingkaran di B-nya diisi. Contohnya ini. Kemudian notasi interval yang terakhir adalah ini, interval buka negatif tak hingga tak hingga. Artinya ini adalah semua bilangan real. Batas bawah intervalnya negatif tak hingga, batas atas intervalnya adalah tak hingga. Negatif tak hingga di ujung kiri, negatif tak hingga di ujung kanan. Maka graf intervalnya adalah ya semua bilangan real yang berada di garis bilangan. Oke, ini disebut interval buka, ini interval setengah buka, setengah tutup, dan ini adalah interval buka. Ya, dicatat ya bahwa negatif tak hingga dan tak hingga itu bukan bilangan real. Dengan demikian, bagaimana menuliskan notasi interval untuk suatu himpunan bilangan real atau jika diberikan graf interval, enaknya sih kalau kita punya himpunan, enaknya ya untuk menuliskan notasi interval mulai dengan pernyataan dari himpunannya, kemudian gambarkan graf intervalnya, maka kita punya daerah. Nanti amatilah daerah itu, mana yang menjadi batas kiri dari daerah, itulah yang menjadi batas bawah untuk interval.
apa titik mana yang menjadi batas kanan dari daerah, maka titik itulah yang menjadi batas atas interval. Nah, masalah kurungnya ya disesuaikan. Kalau lingkaran di grafnya menggunakan lingkarannya dikosongkan, berarti batas tersebut menggunakan kurung biasa. Tapi kalau di titik itu pada grafnya menggunakan lingkarannya diisi, maka pada interval notasi didampingi kurungnya itu adalah kurung siku. Oke, berikutnya kita bahas tentang menemukan solusi dari pertidaksamaan. Oke. Operasi yang bisa dilakukan untuk menemukan solusi dari pertidaksamaan sebenarnya sama saja dengan operasi yang dilakukan untuk menemukan solusi dari persamaan, yaitu dengan cara menjalankan operasi kali bagi tambah kurang ya, silahkan. Tapi untuk dengan catatan bahwa yang ketiga ini penting sekali. Setiap kali kita melakukan operasi kali atau operasi bagi kepada kedua di mana operasi kali dan operasi baginya itu dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamanya harus dibalik, yang awalnya besar dari menjadi kecil dari atau sebaliknya. Jadi dicatat banget untuk pertidaksamaan, setiap kali kita membagi atau mengali dengan tanda bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Kita lihat contohnya, selesaikan solusi dari pertidaksamaan 5x kurang 4 besar sama dengan 2x tambah 5. Nah, cara menyelesaikan ini sebenarnya sama persis dengan cara menyelesaikan persamaan linier. Jadi kalau kalian tidak mengerti materi persamaan linier, maka pasti tidak mengerti juga pertidaksamaan linier. Bedanya apa? Ya, bedanya adalah nanti kata kuncinya kalau kita mengali atau membagi dengan bilangan negatif, harus tanda pertidaksamaan dibalik, itu saja. Oke, ini adalah cara pertama ya, yaitu dengan konsep perlakuan yang adil terhadap kedua ruas. Namun saya lebih suka dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan dipindah ruas saja. Oke, jadi boleh kalian menggunakan cara ini ya, tapi saya akan menjelaskan cara yang ini saja. 5x kurang 4 besar sama dengan 2x tambah 5. Kita mau membuang kurang 4 dari ruas kiri, pindahkan dia ke ruas kanan. Berarti kurang 4 di kiri pindah ke kanan menjadi tambah 4 ya. Maka di sini di ruas kanannya menjadi tambah 4, sehingga di ruas kiri hanya tersisa 5x saja. Di ruas kanan menjadi 2x tambah 5 tambah 4. Operasi yang kita lakukan kan operasi tambah ya, yang tambah 4, maka pertidaksamaannya yang tadinya besar sama dengan ya tetap saja. Oke, kita sederhanakan dulu. 5x di ruas kiri, di ruas kanannya menjadi 2x tambah 9, yaitu dari 5 tambah 4. Kemudian kita tidak mau nih ada 2x di ruas kanan, maka pindahkan 2x ini dari ruas kanan, pindah ke kiri. Hubungan antara 2x dengan 9 itu kan operasi tambah ya, karena 2x ini kan artinya ditambah 2x, atau 2x tambah 9 itu artinya adalah 9 tambah 2x. Nah, tambah 2x di ruas kiri, di ruas kanan, pindahkanlah dia ke ruas kiri, menjadi operasi kurang 2x. Kurang 2x ya, bukan kali negatif 2x, tapi kurang 2x. Maka di ruas kiri menjadi 5x kurang 2x, muncullah kurang 2x-nya di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan, karena 2x-nya itu kita pindah, tersisa 9 saja. Nah, kita sederhanakan dulu. Ini menjadi 3x besar sama dengan 9, karena 5x kurang 2x, pikirkan 5 kurang 2 adalah 3, jadi 3x. 3x besar sama dengan di ruas kanan adalah 9. Nah, yang kita mau kan x saja ya, bukan 3x. Hubungan antara 3 dengan x adalah operasi kali. Artinya ini kan 3 kali x. Kita tidak mau ada kali 3 nih di ruas kiri. Kita maunya hanya x saja. Pindahkanlah kali 3 itu ke ruas kanan. Kalau kita memindahkan kali 3 dari ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan menjadi operasi bagi 3. Ini artinya bagi 3. Sehingga di ruas kiri menjadi hanya x saja, di ruas kanan menjadi 9 bagi 3. Atau x besar sama dengan 9 bagi 3 kan 3 ya. Udah, maka solusinya adalah x besar sama dengan 3. Kenapa tanda pertidaksamanya tetap? Karena kan kita membagi dengan bilangan positif. Kemudian yang di sini artinya menjadi kurang 2x ya, bukan kali min 2x tapi kurang 2x. Operasi kurang tidak mempengaruhi tanda pertidaksamaan. Oke, dengan demikian solusi dari pertidaksamaan ini tadi adalah himpunan yang isinya adalah x, di mana x besar sama dengan 3. Atau kalau kita lihat pada garis bilangan, x yang besar sama dengan 3 itu adalah ini. Oke, x besar sama dengan 3. Yang jelas cantumkan dulu 3 di garis bilangan, ini dia. Karena ini ada garis artinya 3 bisa merupakan nilai x, maka lingkaran di 3 diisi.
Kemudian karena X itu besar dari 3, maka bilangan-bilangan yang lebih besar dari 3 itu adalah bilangan yang berada di kanan 3 ini, yaitu daerah yang diarsir ini. Kemudian bagaimana dengan penulisan intervalnya? Nah, perhatikan daerah ini, batas kiri dari daerah ini itu kan 3. Maka 3 ini berperan sebagai batas bawah interval. Karena lingkarannya diisi, maka 3 didampingi kurung siku. Kemudian batas kanan dari daerah ini itu kan tidak terbatas sebenarnya ya. Namun pada interval kita tuliskan batas atasnya adalah tak hingga. Karena tak hingga bukan bilangan, maka dia didampingi kurung biasa saja. Udah, jadi menuliskan solusi dari pertidaksamaan ini bisa menggunakan notasi ini atau notasi ini. Nah, bilangan berapa saja yang memenuhi kondisi X besar sama dengan 3 atau yang memenuhi interval ini 3 sampai tak hingga daerahnya ini, yaitu bisa 3 itu sendiri karena X bisa merupakan 3 merupakan juga nilai bisa menjadi nilai X karena di sini kan ada sama dengan ya. Kemudian bisa 3,01 karena di sini ada 3,01, bisa 3,123 yang ada di sini, bisa 3,5, bisa 4, bisa 11, bisa 100 dan sebagai ada tak hingga banyaknya bilangan yang lebih besar atau sama dengan 3. Kita lihat contoh kedua, yaitu menemukan solusi dari pertidaksamaan linier ini. Nah, negatif 6T ditambah 2 kecil dari negatif 4T dikurang 7. Nah, seperti yang tadi saya lebih suka dengan cara kedua ya, main pindah-pindah ruas saja. Boleh cara ini, jadi saya tidak jelaskan ya. Kalau kalian lebih suka cara ini, boleh juga silakan difahami. Saya lebih suka dengan cara kedua, tapi tidak monoton ya, nggak usah terpaku dengan cara saya. Oke, negatif 6T tambah 2 kurang dari negatif 4T dikurang 7. Nah, kita mau membuang tambah 2 dari ruas kiri. Pindahkan ke kanan menjadi kurang 2. Maka di ruas kiri tersisa negatif 6T saja. Di ruas kanan menjadi negatif 4T kurang 7. Kemudian ada kurang 2-nya. Ini dia, karena kita memindahkan tambah 2 tadi. Kita sederhanakan dulu menjadi negatif 6T kurang dari negatif 4T dikurang 9 karena negatif 7 dikurang 2. Kita punya hutang 7, hutang lagi 2. Jadi kan hutang kita 9 ya. Hutang kan biasanya dengan tanda negatif. Maka ini menjadi negatif 6T kurang dari negatif 4T kurang 9. Nah, yang variabel itu kan di ruas kiri, yang konstanta di ruas kanan. Yang negatif 4T ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi tambah 4T. Karena kan negatif 4T artinya kurang 4T. Ini kan artinya bisa negatif 9 kurang 4T. Kurang 4T di kiri pindah ke kanan menjadi tambah 4T. Jadi di ruas kiri menjadi negatif 6T tambah 4T. Di ruas kanannya hanya ada min 9 saja lagi. Karena yang ini sudah dibuang nih dari ruas kanan. Kita sederhanakan, ini negatif 6T tambah 4T itu adalah negatif 2T. Yang di ruas kanan negatif 9 ya. Tetap. Kemudian di ruas kiri ini kan adanya negatif 2T, yang kita butuhkan T. Artinya kita harus membuang kali negatif 2. Hubungan antara negatif 2 dengan T kan operasi kali ya. Kita buang kali negatif 2 di ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan. Kebalikan dari operasi kali kan operasi bagi. Jadi kali negatif 2 di kiri pindah ke kanan jadi operasi bagi negatif 2. Negatifnya tetap karena yang kita balik bukan negatif ini tapi operasinya. Nah, kali negatif 2 di kiri pindah ke kanan menjadi bagi negatif 2. Nah, catat nih, karena kita membagi dengan bilangan negatif, berarti tanda pertidaksamaan yang tadinya kurang dari harus dibalik menjadi besar dari. Jadi, yang di ruas kiri karena kita membuang kali negatif 2, yang di ruas kiri menjadi T saja. Di ruas kanan menjadi negatif 2 bagi negatif 9 bagi negatif 2. Ini dia. Lebih kurang dari dibalik menjadi besar dari. Sehingga berikutnya penyederhanaan saja. T besar dari negatif bagi negatif kan positif ya. Jadi positif 9 bagi 2 tidak habis dibagi ya, biarkan saja tetap 9/2. Jadi inilah dia solusinya, yaitu T besar dari 9/2. Ini catatan penting ya, tanda pertidaksamaan dibalik karena membagi dengan bilangan negatif. Oke.
kalau kita lihat daerah pertidaksamaannya, solusinya adalah, kan solusinya barusan adalah T sembarang bilangan real di mana T besar dari 9/2. Nah, 9/2 itu cantumkan titik 9/2 pada garis bilangan, let's say di sini. 9/2 itu kan nilainya sama dengan 4,5 ya, ini dia. Oke, karena di sini tidak ada sama dengan, maka lingkaran di 9/2 dikosongkan saja. Kemudian karena di sini T besar dari 9/2, artinya T itu berada di kanan 9/2, maka daerahnya adalah yang di kanan 9/2 ini. Inilah dia. Kemudian untuk notasi intervalnya, perhatikan batas kiri dari daerah ini. Yang paling kiri itu kan titik ini, yaitu 9/2. Maka batas bawah dari untuk daerah ini itu adalah 9/2. Dan 9/2 menggunakan kurung biasa saja karena lingkarannya kosong. Kemudian batas kanan dari daerah ini itu ternyata tidak terbatas. Tidak terbatas berarti yang di ujung kanan itu kan positif tak hingga ya. Maka kita katakan positif tak hingga itu sebagai batas atas dari intervalnya. Nah, karena tak hingga bukan bilangan real, makanya dia di sini menggunakan kurung biasa saja. Berapa saja nilainya yang berada di daerah ini, yaitu bisa 4,51, 4,55, 4,6, 5, 11, 100, dan sebagainya. Ada tak hingga banyaknya bilangan di kanan ini ya. Contoh terakhir, pertidaksamaan linear. Temukan solusi dari pertidaksamaan negatif 4 kurang dari sama dengan 2W tambah 3 kurang dari 7. Oke. Langkah pertama adalah semua ruas, saya lebih suka dengan kembali ya dengan cara saya tadi ya, main pindahkan saja biar ringkas. Nah, di ruas tengah ini kan ada tambah 3 nih, yang mengandung variabel kan di ruas tengah ya, maka kita hanya akan menyisakan variabel itu di ruas tengah. Langkah pertama, buang dulu tambah 3 dari ruas kiri tengah ini. Nggak bisa kita memindahkan kali 2 dulu, jadi harus operasi tambah atau kurangnya dulu yang kita pindahkan. Nah, tambah 3 di ruas tengah, pindahkan dia ke kiri dan ke kanan. Karena dia pindah ruas, berarti operasinya menjadi kurang 3. Maka yang di ruas kiri menjadi muncul negatif 4 kurang 3, yang di ruas kanan juga muncul 7 dikurang 3. Sedangkan di ruas tengah tersisa 2W saja karena tambah 3-nya sudah dibuang atau dipindahkan dari sini. Oke, disederhanakan dulu, ini menjadi negatif 7, di ruas tengah tetap 2W, di ruas kanan menjadi 4, 7 kurang 3 ya. Langkah berikutnya adalah kita tidak mau nih ada 2 di ruas tengah, kita maunya hanya W saja. Nah, lihat hubungan antara 2 dengan W itu kan operasi kali ya. Maka kita buanglah kali 2 dari ruas tengah ini. Membuang kali 2 dari ruas tengah, pindahkan ke kiri dan ke kanan menjadi operasi bagi 2. Jadi di ruas kiri ini menjadi negatif 7/2, di ruas kanan menjadi W saja karena kita sudah berpikir membuang kali 2 ya, menjadi W saja. Sedangkan di ruas kanan menjadi 4/2. 4/2 adalah 2. Selesai, maka inilah dia solusinya. Negatif 7/2 kecil sama dengan W kecil dari 2. Itulah solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, atau dituliskan seperti ini ya, himpunan yang isinya adalah W, di mana W anggota bilangan real dengan syarat negatif 7/2 kecil sama dengan W dan W kecil dari 2. Bagaimana daerah pada garis bilangan? Nah, inilah dia. Cantumkan 2 titik ini pada garis bilangan, yaitu negatif 7/2 dan 2. Di negatif 7/2 karena di sini ada sama dengannya, maka lingkarannya diisi. Sedangkan di 2 di sini tidak ada sama dengan, maka lingkarannya kosong. W itu kan terletak di tengah nih, antara ini dan ini. Maka ya sudah, berarti daerah yang diarsir adalah yang di tengah itu dia. Oke, kemudian penulisan intervalnya jelas sekali, batas kiri dari daerah ini adalah negatif 7/2 ya. Maka ini sebagai batas bawah interval dan 2 sebagai batas atas interval. Tapi karena lingkaran di min 7/2 diisi, maka min 7/2 didampingi kurung siku. Sedangkan 2 karena lingkarannya kosong, maka dia didampingi kurung biasa saja. Oke, bilangan berapa saja yang memenuhi daerah ini, yang berada di daerah ini, yaitu negatif 7/2 itu sendiri juga merupakan anggota dari himpunan ini, karena ada sama dengannya. Kemudian, negatif 3,4, di sini ada negatif 3,4 ya. Kalau bilangan negatif semakin ke kanan dia, maka angkanya kelihatan semakin kecil, tapi sebenarnya nilainya makin besar. Kan kalau pada garis bilangan semakin ke kanan adalah semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Tapi konsep pada bilangan negatif, kalau bilangan itu bilangan negatif yang angkanya terlihat makin kecil, sebenarnya nilainya membesar. Jadi kalau di sini negatif
3,5, negatif 3,4 ada di kanannya atau lebih besar daripada negatif 3,5. Kemudian negatif 3 ada di dalam ini juga. Kemudian negatif 2 ada di dalam ini, ada negatif 1, ada 0, ada 1,99, ada 1 juga tentunya ya. Oke, sekian materi kita yang untuk di pertemuan hari ini, tolong difahami ya. Dan kalau bisa tolong contoh-contoh yang barusan saya sampaikan itu diulang dengan tulisan kalian sendiri. Karena namanya belajar matematika, itu tidak bisa kalian hanya mendengar atau membaca saja. Kalian perlu lakukan sendiri dengan tangan kalian, gerakkan pulpennya, coret-coret bukunya. Kalau hasil yang kalian peroleh sama dengan hasil contoh yang kita bahas, berarti kalian bisa mengkonfirmasi sendiri bahwa jawaban kalian dan pemahaman kalian benar. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa tetap dijaga kesehatannya ya. Nggak usah keluyuran, nggak usah keluar rumah dulu jika tidak perlu. Atau kalau terasa perlu, maka jangan lupa gunakan masker. Sampai ketemu di perkuliahan di pertemuan